Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa pengerusi Surau Nur Faizin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus orang tua kita yang malam hari ini datang menyertai kita, Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Yakub. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Saya berterima kasih karena beliau hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah, Allah senantiasa menjodohkan. Hampir setiap saya datang ke Malaysia senantiasa bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan termasuk salah satu dari nilai silaturahim di antara kita semua, ya. Dan juga dengan bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama kali, tapi senantiasa dipertemukan oleh Allah sampai kita dipanggil nanti, sampai kita menghadap Allah, dijadikan pertemuan silaturahim ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di alam kubur. Kalau kita warga Ahlussunnah wal Jamaah itu mengenal talqin mayit, ya. Dari salah satu ajaran talqin mayit ada pertanyaan, "Waman ikhwanuka?" Siapa sahabat-sahabat atau kawan-kawanmu? Maka jawabannya adalah al-muslimuna wal mu'minun ikhwani, orang-orang Islam dan orang-orang beriman itu adalah sahabat-sahabat atau kawan-kawanku. Ini adalah ukhuwah yang akan ditetapkan oleh Allah SWT, baik di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dipersatukan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terenyuh hati saya karena saya datang ke Malaysia justru diperdengarkan lagu qasidah Turi-turi pote, ya. Ini bahasa Jawa yang halus. Ini bahasanya para wali, ya. Konon diajarkan oleh salah satu dari para wali songo, wali 9, yang mungkin juga tidak asing di telinga bapak-bapak, ibu-ibu tentang ceritanya wali 9, yaitu para wali ulama yang datang dari Hadramaut, sampailah ke Nusantara ini untuk menyebarkan ajaran Islam, ya. Maka saya ulas sedikit saja. Itu maksud turi-turi pote di dalam secara global, ya. Karena tajuknya sekarang kan Isra Mi'raj, ya, bukan tajuknya turi-turi pote, ya. Tapi biar tahu bahwa maksudnya ini kita diajak untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, kita harus ikut dan taat kepada para ulama, ya. Kapan kita mulai diajari taat? Yaitu saiki ngaji meneng ngaji, ya. Sekarang belajar di majelis taklim, esok juga belajar di majelis taklim, esok lusa juga harus tetap belajar di majelis taklim. Nah, kalau sudah itu menjadi kebiasaan kita, ya, menjadi watak kita ini cinta kepada majelis taklim, maka kita akan menjadi orang-orang atau umat Islam yang taat kepada para ulama. Ya. Kenapa kok kita harus taat kepada para ulama? Karena para ulama adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi, yang mana mereka itu
yang benar-benar jadikan ulama oleh Allah SWT, senantiasa membimbing umat untuk rujuk atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam syairnya dikatakan, jangan lupa nanti akan datang masa kita ini naik kereta, ya. Cuman kereta ini kereta Jawa katanya, kereta Jawa. Apa kereta Jawa itu? Kalau orang Malaysia mengatakan kereta kan mobil, ya, ya dah. Kalau kereta Jawa beda. Itu kereta Jawa, rodanya itu berupa manusia 4 orang. Depan atas, depan, ya apa? Depan kanan sama depan kiri, belakang kanan dengan belakang kiri. Itu keranda maksudnya. Ya, kereta Jawa itu keranda. Jadi kalau kita taat kepada para ulama yang mereka menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tatkala kita naik kereta Jawa, naik keranda, itu kita sudah mengerti. Ada pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu, ya, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa imammu, wa man ikhwanuka, siapa kawan-kawanmu, dan lain sebagainya. Kita sudah tahu karena memang itu ajaran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini nilainya ini ya, seperti pantun, ya, pantun dikemas dengan bahasa Jawa, ya, bukan bahasa Melayu tapi murni bahasa Jawa, ya. Mudah-mudahan kita kecepatan barokahnya atau kepercikan barokahnya majelis taklim, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita jadikan orang yang cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama, ya, agar kita senantiasa dapat bimbingan dari mereka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, kita ini kalau belajar itu bisa salah kalau tidak melewati para ulama yang benar, para ulama yang mempunyai silsilah sanad, ya, silsilah sanad dari ulama tersebut pada gurunya pada siapa lagi, gurunya yang jelas sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau tidak memilih ulama yang benar, ini takut salah. Apalagi zamannya ada namanya syekh, orangnya alim luar biasa, semua ilmu dia kuasai, ya, semua apa saja, jangankan ilmu agama, ya dah, sampai ilmu masak, ilmu pertanian, ilmu apa saja dia kuasai. Tapi dia bukan orang alim, ya. Namanya Syekh Google namanya. Syekh Google, ya. Yang muda-muda yang biasa membuka internet itu tahu, ya. Wah, itu kalau belajar dari Syekh Google, ya ada yang benar, tapi banyak juga yang salah. Banyak juga yang sesat. Contohnya begini, contoh. Ini malam hari ini kita melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di dalam Isra Mi'raj itu apa yang disampaikan oleh para ulama memahami ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, bersama dengan hadis-hadisnya, ya, hadis tentang Isra dan Mi'raj, ya, yang insyaallah nanti mudah-mudahan ada waktu untuk saya terangkan, ya. Tapi saya akan mengatakan Syekh Google, ada Syekh Google yang kadang-kadang menunjukkan arti yang benar, tapi juga ada Syekh Google yang menyesatkan umat. Kalau kita belajar sama Syekh Google menyesatkan umat, ini bukan ulama, tapi Syekh panggilannya, ya. Syekh siapa? Syekh Google, yaitu internet, ya. Itu di dalam perjalanan Isra Mi'raj secara ringkas, kan Nabi dari rumahnya kemudian diajak ke Masjidil Haram di Mekah. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina, ya. Ini perjalanan darat, ya, artinya perjalanan darat, walaupun naik seperti udara, naik buruk seperti kita naik pesawat, ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, Nabi di Isra Mi'raj kan dipanggil menuju ke langit, ya kan?
Ini pemahaman kita selama ini. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Kemudian pada Sidratul Muntaha, kemudian dipanggil lagi Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril, yaitu ke satu tempat namanya Mustawa. Kemudian menurut sebagian ulama dari Mustawa itu disuruh naik lagi sampai kepada suatu tempat yang menurut sebagian ulama itu adalah di depan Arsyur Rahman, Arsy. Nah, ya, di sanalah Allah SWT mengajak bincang-bincang Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Syekh Google, ini yang ingin saya sampaikan ya. Insyaallah Isra Mi'rajnya nanti. Tapi ini masalah kesalahan paham ya, karena tidak belajar pada ulama yang benar, ya dah. Tidak turi-turi pote, ya dah. Tidak mengaji, hari ini mengaji, esok mengaji. Tidak manut pada kiai tadi ya. Tidak taat kepada ulama. Kiai itu ulama kalau bahasa Jawa ya. Kalau di sini tuan guru, ya dah. Syekh, tuan guru. Kata sebagian Syekh Google mengatakan, loh ini loh bukti Isra Mi'raj, ini loh bukti, kata mereka, karena Nabi itu tatkala di Isra Mi'rajkan, beliau dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian beliau naik ke langit ya, dengan runtutan langit tadi itu, berarti Allah itu sedang ada di langit, kata mereka, kata Syekh Google. Lah, Syekh Google-nya itu kan diisi. Saya bisa ngisi Syekh Google, bapak-bapak juga bisa. Ya, orang Ahlussunnah wal Jamaah bisa, orang Wahabi pun juga bisa mengisi Syekh Google. Masalahnya tatkala klik yang keluar bukan aswaja, maka ketemulah dengan orang-orang pengikut kaum Mujassimah. Apa itu Mujassimah? Yaitu orang yang meyakini bahwasanya Allah itu punya tubuh, Allah itu punya mata, Allah itu punya telinga macam telinga kita, Allah punya tangan macam tangan kita, Allah punya kaki macam kaki kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya dah. Padahal Allah sudah jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti sesuatu. Karena Allah bukan sesuatu. Ya dah. Segala sesuatu itu kan ciptaan Allah. Ya dah. Coba Nabi Muhammad itu sesuatu, Nabi Muhammad itu manusia. Ya, itu sesuatu namanya, ya, makhluk Nabi Muhammad. Malaikat Jibril itu sesuatu. Ya, ciptaan Allah. Burak itu sesuatu, ciptaan Allah. Bumi ini sesuatu. Makkah dan Madinah ini sesuatu, ciptaan Allah. Kemudian langit pertama itu sesuatu, ciptaan Allah. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sesuatu. Ya dah. Yang mana di langit ketujuh Nabi Muhammad ketemu ayahanda beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu juga sesuatu. Penghuni langit ketujuh, ya, di dalam hadis katakan situ ketemu Nabi Ibrahim, itu sesuatu. Kemudian Nabi Muhammad disuruh naik lagi sampai Sidratul Muntaha, ini juga sesuatu, makhluk. Kemudian Allah perintah Nabi Muhammad naik lagi kepada Mustawa, tempat, ini juga sesuatu. Bahkan pada Arsy pun, ya, ada suatu tempat yang sebagian ulama mengatakan itu Arsy, itu pun juga sesuatu makhluk. Ya, dan semua makhluk itu kecil walaupun dalam pandangan kita besar. Semua itu kecil. Kenapa kok dikatakan semua kecil? Karena Allah sendiri mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa arti Allah Maha Besar? Allah Maha Besar min kulli syai', dari segala sesuatu. Tempat sesuatu, udara sesuatu, waktu malam, lailan, tadi ada kalimat lailan, ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada waktu malam. Malam hari itu sesuatu, siang hari sesuatu, semua waktu itu sesuatu. Ya dah. Sedangkan Allahu Akbar min kulli syai', Allah itu Maha Besar dari segala sesuatu. Langit sesuatu. Langit pertama, mana langit pertama ini? Kan kata tadi Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama. Kata para ulama, yang namanya sama udun ya, langit pertama,
adalah langit yang tampak oleh mata kita manusia. Ya, mata kita ini bisa melihat. Mana itu? Berarti kita bisa melihat bulan, betul? Kita bisa melihat matahari. Ya, kalau tak kuat ya tak apa-apa. Tapi kan bisa ada matahari bisa kita lihat, ya dah. Gerhana matahari bisa kita lihat, walaupun pakai alat, betul? Ya. Bintang yang lebih jauh lagi, ya dah. Yang kalau menurut ilmu alam ada planet-planet Saturnus, ya, Jupiter, ya, itu yang ilmu-ilmu kita pelajari di sekolah-sekolah kan ada ya. Itu semua yang tampak oleh mata namanya sama'ud dunya, langit pertama. Ini tingginya langit pertama. Ya. Kalau kita melihat batasan kita ke arah barat misalnya, di sana seperti langit itu turun begini, ya dah, itu sepanjang mata memandang namanya langit pertama sama'ud dunya. Ini menurut kita besar, betul? Ya karena kitanya kecil, betul? Saya tanya sekarang, semut sama gajah besar mana? Besar mana? Besar mana, Pak? Besar kandangnya, Pak. Betul? Ya, gajah dikatakan besar karena melihatnya dari semut. Betul? Ya. Tapi kalau dilihat dari kandangnya, ya besar kandangnya. Ya. Tahu? Apa? Gajah dengan kandangnya besar mana? Besar kebun binatangnya, Pak. Lebih besar lagi kebun binatangnya, ya enggak? Ya karena menghitungnya dari yang kecil. Kita melihat langit ini besar karena kita melihat dari mata kita yang kecil. Betul? Tapi kalau kita melihatnya dari sesuatu yang besar, misalnya langit ketujuh, berarti langit pertama ini kecil. Betul? Karena langit ini dikitari oleh langit lagi. Berarti yang mengitari ini lebih besar, kan demikian? Ya dah. Nah, masalahnya segala sesuatu itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu bukan sesuatu, Allah itu yang menciptakan sesuatu. Maka kalau orang mengatakan bahwa Allah itu ada di langit, ya, bertempat ada di langit, itu mengecilkan Allah. Langit kan terbatas, betul? Langit kan terbatas. Apalagi kalau diyakini bahwa Allah itu sedang duduk, ya, sedang duduk di singgasana. Misalnya macam saya duduk begini di kursi. Loh, saya tanya ini ya, kursi dengan orang yang duduk di dalamnya atau di padanya itu besaran mana, Pak? Ya besaran kursinya, ya dah, singgasana. Soalnya kalau lebih kecil kursinya akan jatuh, Pak. Betul? Ya dah, secara umum lebih besar apa? Kursinya. Saya duduk di hadapan meja. Mana lebih besar? Mejanya atau saya? Ya mejanya lebih besar daripada saya, kan demikian. Kalau diyakini bahwa Allah itu duduk di atas kursi, berarti kan kursinya lebih besar daripada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kaum mujassimah yang sesat. Ya, kaum mujassimah yang sesat. Karena apa? Nabi Muhammad tatkala Isra dan Mi'raj, beliau diperintahkan sampai ke suatu tempat, ya. Nah, itulah kemampuan Nabi sampai ke suatu tempat. Bukan Allahnya ada di situ sama-sama duduk, bukan. Bukan. Macam saya sekarang. Saya ini orang Indonesia, ya. Sekarang ini saya hanya mampu masuk di Malaysia. Ini kan kemampuan saya. Ya enggak? Saya belum pernah ke Thailand. Ya karena saya tidak mampu. Tapi karena ada orang Indonesia yang sampai ke Thailand, berarti kemampuannya lebih daripada saya, kan begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW diberi kemampuan yang lebih tinggi kemampuannya daripada manusia-manusia dan makhluk lainnya, makhluk hidup, bahkan di atas malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurut riwayat hanya sampai di mana? Sidratul Muntaha, sedangkan Allah perintah kepada Nabi Muhammad diberi kekuatan lebih dari malaikat Jibril, maka beliau naik lagi sampai mustawa, ya. Kemudian mustawa sampai kepada tempat lagi. Di dalam mustawa itu sendiri, dalam riwayat hadis dikatakan banyak peristiwa, ya, tapi salah satu peristiwa di mustawa. Pertama begini, saya kembali lagi turun sedikit, ya. Tatkala
di langit ketujuh, Nabi Muhammad masih diantar oleh malaikat Jibril dan ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh itu ada satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur, ya. Yang mana Baitul Ma'mur itu Nabi Muhammad bisa melihat surga di situ dan macam-macam keindahannya, ya dah. Keindahannya macam-macam. Ini salah satu riwayat mengatakan, ya. Bahkan Nabi Muhammad juga ketemu dengan malaikat Malik, penjaga neraka, ya, yang mana wajahnya itu hilaf, wajahnya itu menakutkan, ya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini malaikat diciptakan oleh Allah, ya, untuk menjaga neraka. Itu sejak diciptakan sampai sekarang belum pernah tersenyum, ya. Wajahnya menakutkan, bengis, kata orang Indonesia, kejam, menakutkan, ya. Hanya ketemu engkau, ya Muhammad, ini malaikat Malik itu tersenyum, ya. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seumur hidupnya begitu. Siapa? Malaikat Malik, ya. Baik, kemudian menurut riwayat lagi, Nabi Muhammad dari Baitul Ma'mur itu diperintahkan untuk naik di pojok, ya, di pucuk atau di puncak, ya, di puncak pohon bidara atau sidroh. Yang namanya sidroh, Sidratul Muntaha, itu bahasa Melayunya pohon bidara. Pohon bidara itu yang saya tahu di foto-fotonya, saya sendiri tidak pernah menyaksikan. Itu macam pohon beringin. Kalau pohon beringin kan banyak, ya, pohon beringin. Jadi rindang, rimbun begini, ya, rimbun begitu, ya. Nah, ini tingginya, besarnya ini pokoknya atau akarnya berada di langit ke-6, sedangkan daunnya atau pokok batangnya ini menjulang menembus langit ke-7, ya. Nah, kemudian di atas langit ke-7 ini paling tinggi begini, ya, pucuknya atau ujungnya, ya, itu namanya Sidratul Muntaha. Sidro itu pohon bidara, sedangkan muntaha itu yang paling akhir. Jadi misalnya orang naik, misalnya ini, ya, orang panjat, ya, kan ada panjat kelapa gitu kan, ada, ya, panjat sampai di atas, mana? Di atas daun tadi itu paling tingginya, itu namanya Sidratul Muntaha. Habis, sudah. Nah, malaikat Jibril diberi kekuatan oleh Allah SWT. Kekuatannya hanya sampai kepada Sidratul Muntaha. Kemudian tatkala Allah panggil Rasulullah, ya Muhammad, engkau naik lagi. Maka Rasulullah mengajak malaikat Jibril, ya Jibril, ayo antarkan aku. Ya dah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, enggak, saya tidak mampu. Bukan kekuatan saya untuk naik lagi. Allah hanya mengizinkan aku sampai di Sidratul Muntaha, pucukannya pohon bidara. Tapi pucukannya ini bukan seperti pucukan pohon beringin yang kecil ini, ya. Bayangkan saja besarnya pohon bidara gimana? Pokoknya atau akarnya di langit keberapa? Ke-6. Wah, ini tembus sampai langit ke-7. Padahal langit ke-1 saja tembus ini kelihatan sampai bintang, planet-planet. Jadi sebesar apa ini? Besar sekali, ya. Diriwayatkan di sana malaikat Jibril alaihissalam mengikat kendaraan buruk di situ. Mungkin kalau macam sekarang barangkali seperti kalau kita punya kereta, kita parkir di lapangan begitu, ya, semacam itu. Kemudian beliau ada di situ, memang kemampuannya, dan Rasulullah naik lagi. Nah, tatkala Rasulullah naik ke suatu tempat yang menurut para ulama dikatakan mustawa, itu mustawa dengan Sidroh Al-Muntaha tadi itu, Sidratul Muntaha, itu dilapisi 70.000 cahaya. Jadi berlapis-lapis. Ya, apa ngitungnya 70.000 itu banyak itu. 70.000 ini tidak sedikit, lapis. Ya. Nah, tatkala Nabi Muhammad sampai di mustawa, beliau melihat ada seorang laki-laki. Ini bukan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan ada di langit ke-7. Ini di atasnya. Beliau
melihat ada gambaran seorang laki-laki ya di sana, hidup di situ. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Man anta? Kamu ini siapa? Antal malak? Engkau ini malaikat?" La, saya bukan malaikat. Oh, antan nabi? Engkau adalah seorang nabi? La, saya bukan seorang nabi. Terus siapa? Kok engkau bisa sampai ke tempat yang luar biasa ini, tingginya luar biasa? Ini kan derajat. Ya, derajatnya luar biasa. Maka dijawab oleh orang tersebut, "Saya ini adalah manusia. Dulu juga ada di bumi." Ya seperti kita-kita ini. Ya, seperti kita-kita ini. Ya, manusia. Hanya saja sejak mengerti masalah agama, yang paling tidak kalau umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak balik, ya, itu lisanku tidak pernah lepas dari zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbun min zikrillah, karena lisanku ini basah oleh ucapan-ucapan zikir. Ya subhanallah, ya alhamdulillah, dan lain sebagainya, zikir-zikir. Karena itu para ulama mengatakan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada pelajaran penting. Siapa orang yang ingin gitu ya memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana juga diwasiatkan dari Nabi Ibrahim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bertemu di mana, di langit ketujuh, katanya begini, engkau ajari umatmu ya Muhammad, engkau ajari umatmu ya untuk zikir kepada Allah SWT. Maka menurut para ulama, zikir yang dianjurkan adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya dah. Kenapa kok zikir itu yang diajarkan? Ya, karena Nabi Muhammad tatkala di Isra dan Mi'rajkan itu ayatnya menggunakan lafaz subhanalladzi asra. Arti subhanalladzi, alladzi di sini itu adalah Allah, maka sama dengan mengucapkan subhanallah. Maha suci zat yang mengisra mi'rajkan. Siapa zat itu? Adalah Allah. Ya dah. Hasilkan asra yusri itu kalimat mengisrakan adalah perjalanan malam ya. Jadi Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulullah di malam hari ya. Bi'abdihi, yaitu hambanya, yaitu Rasulullah maksudnya. Lailan dikuatkan dengan kalimat lailan, di malam hari. Luar biasa. Ya, kembali lagi kepada asal pembahasannya ya. Nah, tatkala ketemu dengan gambaran orang yang apa tadi? Ahli zikir kepada Allah SWT, berarti orang yang ahli zikir itu kelak akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya dah? Sangat tinggi. Bisa-bisa melebihi malaikat. Ya dah? Kenapa? Ya, kalau ada orang diberi oleh Allah SWT nafsu, dia tidak terikat atau tidak terpengaruh oleh nafsunya. Kan diberi nafsu, diberi bentuk tubuh, dia juga tidak terpengaruh dengan bentuk tubuhnya. Ya, diberi akal pun bisa macam-macam ini akal. Akal kan macam-macam, untuk kebaikan boleh, untuk berbuat jahat boleh, ya dah. Untuk bersedekah boleh, untuk mencuri juga boleh, akalnya yang main. Betul? Betul? Ya dah. Untuk berpikir positif boleh, untuk berpikir negatif juga boleh, ya dah. Akal yang main. Tapi dia tidak terpengaruh dengan akal itu, hatinya hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan malaikat diberi akal, diberi, ya dah, tapi nafsu tak diberi. Jadi tidak ada malaikat bermaksiat. Jadi malaikat itu ya sudah bersih, tidak mungkin digoda oleh hawa nafsunya, ya dah. Ya sudah, kalau diberi misalnya nilainya 100 ya 100, tidak bisa lebih. Itu malah ikat. Karena itu malaikat Jibril karena hanya diberi tingkatan sampai Sidratul Muntaha, tidak bisa naik. Itu pemberian, sudah. Ada riwayat malaikat itu diciptakan sejak diciptakan kun fayakun, langsung diciptakan sebagai hamba yang sujud. Ya sudah, sujud saja. Ya, ada yang rukuk, ya rukuk saja. Ya, ada yang sedekap, ya sedekap saja.
Ada yang zikir, ya zikir saja. Manusia enggak. Diberi cobaan. Ya enggak? Malam ini kita ingat Allah, betul? Ya. Betul? Ya. Karena kita sedang dalam majelis taklim. Ya, hari ini mengaji, dino iki ngaji, meneh ngaji. Ya enggak? Hari ini mengaji, besok mengaji. Itu tatkala mengaji, ingat Allah. Coba nanti lepas isya kita keluar ke jalan. Ingat apa kadang-kadang? Macam-macam itu ingat. Ya, yang suka melihat televisi, ingat film televisi, ibu-ibu ingat sinetron, ya. Ya dah. Bapak-bapak yang kerja, ingat yang kerja, ya dah. Dan lain sebagainya, macam-macam. Ini enggak, ini orang ingatnya hanya Allah. Lisannya apa? Bahasa karena zikir kepada Allah. Karena itu Allah memberikan keutamaan, dia lebih hebat, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat Jibril sekalipun. Padahal malaikat Jibril itu disepakati oleh para ulama adalah afdalul malaikah, paling mulianya malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya dah, luar biasa. Nah, setelah di mustawa yang ketemu orang tadi itu, yang menurut para ulama, yang namanya mustawa itu adalah lauhul mahfud. Ya, lauhul mahfud, yang kolam atau pena ditakdirkan untuk mencatat semua nasib manusia. Ya dah, kita kan yakin bahwa nasib kita ini sudah tertulis di lauhul mahfud. Ya, soriful kolam, ada geratan-geratan dari pena. Ya, pena diciptakan oleh Allah tentu ya. Bahwa di sana semua amal baik kita, amal jelek kita, kapan kita lahir, kapan kita meninggal, bagaimana jodoh kita, pokoknya nasib kita semua ada di Lauhul Mahfud. Ya, menurut sebagian ulama, yaitu namanya mustawa. Yang di sekeliling itu ada seorang laki-laki yang ahli zikir. Ini sudah top-topnya orang laki-laki manusia ahli zikir. Subhanallah, Nabi Muhammad diperintah lagi untuk naik. Itu kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, naik lagi. Nah, sampai pada batas yang menurut sebagian ulama juga dikatakan arsy, singgasana Allah, kerajaan Allah. Ya dah. Cuman jangan dipahami kerajaan itu, singgasana itu macam kursi begini, kemudian Allah duduk begini, apalagi cuma di atas langit. Ya, kecil. Yang namanya singgasana, namanya kekuasaan, itu tidak harus ada tempat duduk semacam demikian. Ini kan kinayah, perumpamaan, bahasa kinayah. Betul? Macam demikian. Tadi pembawa acara ya mengatakan bahwa saya adalah pengurus atau pengasuh sebuah pondok pesantren di mana? Di Indonesia, di Malang ya. Kalau pesantren saya mungkin tadi salah baca mungkin ya. Namanya Ribat Al-Murtadha ya, di Malang. Coba nama saya ini pengasuh pesantren Ribat Al-Murtadha Malang. Betul? Permasalahannya saya sekarang di Malaysia. Apa saya bukan termasuk pengasuh? Ya tetap pengasuh di sana, walaupun saya pergi ke Malaysia. Jadi arti pengasuh kan begitu kan? Tidak harus pengasuh merangkul muridnya, dipegang, tidak begitu. Mengasuh dari jarak jauh pun ya mengasuh, ya dah. Betul. Yang namanya pengurusi masjid atau pengurusi musola itu bukan berarti harus duduk di musola, ya pagi siang malam tidak pulang ke rumahnya. Ya bisa-bisa begaduh sama istrinya, ya. Jadi salah paham. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahmanu ala arsistawa, bahwasanya Ar-Rahman Allah itu diartikan ala ars, di atas ars, istawa duduk, maka Allah itu duduk saja menurut Mujassima, yaitu sekarang orang-orang Wahabi itu. Pada Allah duduk saja, ya dah. Kemudian di sana ada hadis lain dikatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, kalau Allah itu dalam rentetannya kalau tengah malam akhir Allah itu yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Itu keterangan dalam hadis bahwa Allah itu turun ke sama'id dunya,
langit yang tampak dari mata kita, yang ada planetnya ada di itu, ya ada. Ada Jupiternya, ada Saturnusnya, kan begitu. Kalau itu diyakini berarti Allah setelah dari singgasana duduk di atas arsy yang tadi Rasulullah sampai ke sana, kemudian Allah itu turun dengan tubuhnya menurut mereka sampai ke mana? Sampai ke langit yang tampak. Menjadi problem, menjadi muskil. Muskilnya apa? Problematikanya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan Allah itu naik lagi. Ya, jadi kan problem. Setelah turun tidak ada hadis atau ayat Quran Allah naik lagi. Berarti kan arsy-nya ditinggal. Repot jadi. Itu kesalahan pemahaman. Paham ya? Jadi kalau saya permudah, saya ini walaupun di Malaysia tetap mengasuh pesantren Ribat Al-Murtadha. Ya dah, bapak-bapak yang menjadi imam surau Nur Faizin walaupun pergi ke pasar, ya tetap imam, ya dah. Betul? Walaupun seminggu sakit tak masuk, tidak ngimami karena sakit, ya tetap imam. Betul? Demikian juga. Jadi di situ berarti bukan arti lafdiyahnya, lafadznya tidak sesuai persis, tidak begitu. Jelas ya? Tapi Allah SWT mempunyai kekuasaan. Ya, Allah SWT menciptakan arsy. Yang arsy itu adalah satu tempat, ya, satu tempat yang Nabi Muhammad bisa sampai ke sana. Jelas? Nah, tapi tempat ini namanya arsy adalah makhluk dan Allah itu tidak butuh, tidak perlu kepada makhluknya. Allah tidak terikat dengan makhluknya. Arsy itu tempat, Allah tidak perlu kepada tempat. Karena itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allahu maujudun bila maka Allah itu ada dan tidak memerlukan tempat. Karena tempat itu adalah makhluk. Tempat itu kecil, sedangkan Allahu Akbar min kulli syai'. Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Lebih besar, maha besar daripada arsy, maha besar daripada langit, maha besar daripada surga, maha besar daripada semua seisinya makhluk, semua seisinya ini. Allah maha besar dari segala sesuatu itu. Manusia tidak mampu untuk berpikir macam demikian. Ya dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jangankan kita bicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, ya dah. Kita bicara tentang manusia saja, ada kok sesuatu yang tidak perlu tempat, itu ada. Sesuatu loh ini. Sesuatu makhluk. Ya, tapi tidak perlu tempat dan kita tidak bisa, tidak tahu di mana tempatnya. Apa itu? Suara. Coba suara ini tempatnya di mana sih? Tanya saya, di mana tempat suara? Di sini? Enggak juga. Hah? Di peti suara? Ya enggak juga. Ini ternyata suara saya sampai di sana. Betul? Ya enggak? Jadi suara ini sesuatu tapi tidak ada tempatnya. Masa juga tidak ada. Suara tidak perlu masa. Ya enggak? Saya tak bersuara, Bapak bersuara. Kan tak perlu masa. Betul? Tak perlu masa, tak perlu waktu, itu suara. Padahal ini adalah makhluk, ya dah. Gak usah berkhayal atau memikirkan zat Allah ini terlalu besar, kita ini makhluk kecil. Bicara tentang suara saja tak tahu. Coba bentuk suara. Suara saya ini bentuknya bulat, apa kotak, apa loncong, atau segi empat suara saya? Tidak ada yang tahu, ya dah. Padahal masalah suara. Saya tanya, apakah suara ada? Apakah suara itu ada? Jadi suara itu maujudun, ada. Bila makan tidak memerlukan tempat. Suara aja loh yang makhluk tidak memerlukan tempat, apalagi yang menciptakan suara. Ya dah. Jelas ya? Jadi kita bicara Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju ke langit, ya. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Sidratul Muntaha, kan gitu ya. Sampai ke Mustawa, sampai sebagian ulama mengatakan arsy, kan gitu ya. Itu bukan berarti kemudian di sana ketemu Allah misalnya salaman, ya, kemudian duduk bersama, kan gitu. Itu kan gambaran manusia. Allah tidak seperti itu. Jelas ya? Allah tidak seperti itu. Lah,
otak manusia, akal manusia ini sangat terbatas, sangat terbatas. Ya, karena itu sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang berpikir atau berandai-andai tentang Allah SWT, tentang zat Allah SWT, maka disuruh bilang wa kullu ma khatara bi balika fa huwa laisa mithlu dzalika. Kalau engkau berpikir tentang Allah, misalnya berpikir tentang tempat, tentang bentuk, tentang apa saja, khatara bi balika, terlintas dalam pikiranmu, fa huwa, maka Allah itu bukan seperti itu. Allah tidak seperti itu. Ya dah, apa saja. Kenapa sih? Ya, karena otak manusia ini terbatas. Ya. Jangankan kita bicara Allah, ya dah. Kita bicara dunia ini loh. Tak sampai gitu. Jangankan bicara dunia yang besar, kita duduk di sini, ya. Saya mau bikin teka-teki, ya. Pertanyaan ya. Ini kan tangan saya ini. Tangan saya. Saya sekarang angkat tangan dengan 5 jari. Ya. Nah, ini teka-teki ya. Nah, coba ini saya sekarang kira-kira menunjukkan angka atau jari berapa ini. Saya masukkan hanya ketutupan apa ini? Ketutupan meja ya. Nah, misalnya masukkan. Oh ya, oke. Saya masukkan ya. Berapa, Pak? Menurut Bapak saya ini jangan melihat dong. Menurut Bapak ya, saya ini tangan saya menunjukkan jari berapa? Hah? Ya, Pak? Oh, kok mengintip ya? Berapa, Pak? 2. Ya. Ketutupan ini saja nggak tahu, padahal tangan saya begini loh. Ini berapa ini? Setengah ya? Nggak tahu, padahal hanya ketutupan ini saja. Apalagi bicara Allah SWT, tak mampu manusia. Betul? Maka jangan terlalu berhayal, berpikir yang semacam itu, tak mampu manusia. Ya kita amantu billah, kita beriman kepada Allah. Wa ma ja'anillah, dan apa-apa yang datang dari Allah ala muradillah, sesuai dengan maksud Allah. Itu mestinya kita. Karena itu kita meniru Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya tanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu setelah Rasulullah wafat, beliau jadi apa? Jadi apa? Khalifah, pengganti. Ya, pengganti kedudukan Nabi di dalam kepemimpinan Islam. Ya kan? Seluruh dunia Islam saat itu dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Betul? Ya. Kalau begitu, saya bertanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk, maaf, khalifah yang pandai atau khalifah yang bodoh? Kira-kira Sayyidina Abu Bakar itu loh, khalifah yang pandai atau bodoh? Gimana Pak jawabannya? Pandai. Ya kalau bodoh mana mungkin dijadikan khalifah. Betul? Betul? Wong ini kan kita masyarakat yang normal. Betul? Kecuali kalau di rumah sakit jiwa ya, rumah sakit orang gila-gila, mungkin ketuanya juga gila kan gitu ya. Ini kita kan umat Islam sehat semuanya, para sahabat alim-alim, ya dah, pandai-pandai. Jadi kalau mereka menunjuk Sayyidina Abu Bakar, itu berarti Sayyidina Abu Bakar itu orang bodoh atau orang pandai? Orang pandai. Coba Sayyidina Abu Bakar yang pandai itu, yang sampai diangkat menjadi khalifah, disepakati itu, yang bijaksana itu, tatkala diberitahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, tatkala orang-orang kafir Quraisy ini ingkar karena perjalanan cuma semalam tapi dapat tempat yang banyak sampai tinggi, turun lagi kembali lagi hanya semalam, maka mereka mengatakan, hei, ini Muhammad sudah gila, ini cerita tidak masuk akal ini. Maka mereka bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hei Abu Bakar, apa menurut pendapatmu tentang kawanmu itu Muhammad? Dia bercerita katanya di Isra Mi'raj kan,
dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang beribu kilo. Kami kalau berdagang dari Masjidil Haram, Tanah Haram menuju ke Palestina, naik onta itu berminggu-minggu. Ya dah, naik onta berminggu-minggu. Apalagi dia cerita sampai naik ke atas langit. Astronom itu perlu waktu berbulan-bulan sampai ke bulan itu ya, sampai ke rembulan. Ya dah, berbulan-bulan. Bahkan ada setahun tidak pulang. Ya dah, itu begitu. Ini cuman semalam katanya itu sudah ngaco itu kawanmu itu, kata orang-orang Quraisy. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Saya yakin innahu shadiqun, dia ini orang benar. Nabi Muhammad itu la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Tidak bakalan mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu dengan hawa nafsunya, tidak. Beliau ini kalau mengucapkan sesuatu ini karena wahyu perintah Allah. Jadi jangankan cuman semalam, andai kata Nabi Muhammad menceritakan jauh lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj, karena Nabi Muhammad yang cakap, yang bicara, yang menyampaikan, kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, aku pasti percaya. Amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. Innahu shadiq, dia ini orang yang benar. Karena itulah orang yang pandai, ya dah, macam Sayyidina Abu Bakar yang pada akhirnya diangkat menjadi khalifah. Ini percaya dengan segala apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang sangat percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kita juga harus percaya kepada keyakinan-keyakinan disampaikan oleh beliau, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama, kan begitu ya, tentang kondisi atau gimana sifat Isra Mi'raj sampai Nabi ke tempat yang tertinggi. Bukan berarti Allah duduk di sana. Bukan seperti orang-orang Mujassimah yang ngajinya pada Syekh Google, bukan. Kita yakin bahwa benar-benar Nabi kita ini dinaikkan sampai tempat yang paling tinggi. Itulah kemampuan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Ya dah, kita tidak perlu bertanya bagaimana. Kenapa? Karena apa yang terlintas dalam benak kita itu bahwa Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Jelas ya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bicara surga dan neraka. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Ma'mur, ya, beliau itu melihat keindahan surga. Itu karena indahnya surga. Beliau melihat ada rumah itu ada kubahnya. Jadi kayak kubah itu macam tempatnya masjid itu ya. Kubah suatu rumah itu dari zabarjad, ada juga dari zamrud ya, yang berkilat ya. Dari rumah tapi berkilat, cahayanya luar biasa, keindahannya dari segala macam batu permata itu ditempelkan di situ sehingga berkelap-kelip yang luar biasa. Ya, sudah itu. Kemudian Nabi Muhammad juga melihat ada sungai. Ya, sungai yang berjalan airnya itu seperti susu, ya, mengalir, dan harumnya itu seperti minyak yang paling harum, minyak mesik atau minyak kasturi, ya. Nah, minyak mesik, saya pernah tatkala di Mekah dulu, nah, itu saya pernah diberi oleh guru saya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, ya, yang suka sering ke Madinah, ke Malaysia juga, ya, jumpa sama Bapak Haji Ya'qub, ya, Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Dulu suatu masa beliau ini mendapatkan kiriman mesik, dan mesik itu tidak cair begini. Yang kita dapat adalah masih seperti seperti kemenyan, tahu ya. Nah, kemenyan itu kan agak halus gitu ya, tapi bisa betal-betal kan gini ya. Nah, itu saya dapat kurang lebih ya sepucuk inilah, kurang lebih sepucuk ini saya dapat. Udah, ternyata luar biasa ini, mesti kaku gitu.
Ini cara mengoleskan, karena bukan minyak maka digeserkan begini. Ke baju digeserkan. Ya. Saya dikasih sama Abu ya, Sayyid Muhammad Al-Maliki, saya geserkan begini. Sudah. Ini luar biasa harumnya. Begitu baju saya kotor, ya sudah kotor, saya cuci. Saya cuci ternyata bau harumnya ini sampai seminggu ini belum habis. Ini minyak misik, luar biasa. Ya, saya tidak pernah. Jadi kalau kita beli minyak-minyak biasa tulisannya misik, itu kan mereknya misik, bukan asli misik kan begitu. Yang misik asli masih seperti batu begitu ya. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW mencium bau apa tadi? Sungai seharum bau minyak misik. Padahal ini sungai. Ini satu sungai diceritakan. Ya dah. Nah, kemudian tatkala dicoba, ini manisnya seperti madu yang mahal harganya, yang paling enak. Ya. Kalau zaman sekarang ini kalau di dunia yang terkenal namanya madu Doan ya. Doan itu di Hadramut atau di Yaman ya. Di Yaman lah. Nah, itu ada satu madu yang enak sekali itu. Saya juga sering mendapatkan dari kawan-kawan sana itu. Madu itu kalau ditaruh begini dia tidak jatuh. Jadi dia ini kental sekali tidak jatuh itu. Nah, itu madu yang enak sekali ya. Tentu harganya juga mahal gitu. Itu madu yang paling enak. Nah, Nabi melihat macam-macam keindahan surga, macam-macam segala macam gitu. Tapi beliau bersabda Nabi itu. Ini surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya cerita tentang surga itu cuma sekecil. Karena menceritakan surga itu tak mampu. Mala ainun ra'at, mata apa yang mata itu tak pernah memandangnya. Karena indahnya surga tak bisa digambarkan oleh mata. Wala udhunun sami'at, bahkan juga telinga ya itu tidak mampu untuk mendengarkan tentang keindahan surga. Tidak ada yang pernah mendengarkan secara sempurna. Jadi semua tentang sifat-sifat surga, baik di Al-Quran maupun di hadis-hadis, itu cuman seperti misalnya ini. Ini kan air minum, kan banyak isinya. Ya, kalau saya masukkan tangan saya begini, satu tetes misalnya, satu tetes. Ini kan tidak ada apa-apanya dibandingkan satu gelas. Betul? Ini yang mampu diceritakan tentang surga ibarat satu tetes ini dari keindahan banyaknya semacam ini, satu cangkir. Jadi tidak bisa. Itu keindahan surga. Luar biasa. Belum gimana wanita-wanita di sana, ya bidadarinya bagaimana. Walhasil luar biasa. Ini tentang surga, dan Nabi Muhammad masuk di surga itu tatkala beliau sampai pada langit ketujuh, ada Baitul Ma'mur di sana. Tapi yang menakutkan ini yang perlu, yaitu Nabi Muhammad juga ditampakkan tadi ketemu malaikat Malik, penjaga neraka. Dan neraka itu sangat menakutkan. Sama dengan surga, ya, tidak pernah didengar oleh mata, tapi sangat menakutkan. Ya. Ada beberapa riwayat, ada antara lain Nabi Muhammad melihat ada orang yang memukuli kepalanya dengan tangan sampai pecah, kembali lagi, pukul lagi, kembali lagi pecah, pukul lagi, kembali lagi pecah. Ya. Ada orang yang disayat, jadi diambil kulitnya, disayat kulitnya, kemudian setelah kulitnya ini terkelupas, kemudian kembali lagi, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit yang baru lagi, begitu menempel lagi, dicopot lagi. Bayangkan nih, copot apa ini? Kuku saja, ini kuku ya sini ya. Copot kuku saja ini sakit, ini kulit dilepas, dikelupaskan demikian. Ya, luar biasa. Ini neraka, keadaan neraka. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan ada batu yang paling ujung atas paling dingin di neraka. Neraka itu misalnya seperti cangkir begini misalnya, ya, misalnya ini ya. Maka ini adanya bibir paling atas paling dingin. Sudah? Bibir paling atas paling dingin. Sedangkan paling bawah sini kerak neraka. Ini tempatnya orang kafir dan orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar.
Ya, orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka, di paling bawah. Lah yang paling sini paling dingin. Ini ujung paling dingin. Sini ada batu bebatuan. Bebatuan neraka. Yang saya baca di dalam hadis-hadis menceritakan bahwasanya kalau ada orang yang hinggap kakinya menempel di ujung neraka yang paling dingin, baru begini, itu otaknya yang memuai, otaknya yang apa ini? Menggelegak. Jadi begini, kakinya begini, otaknya menggelegak. Kenapa? Sudah terlalu panasnya. Panas yang panas sangat, ini sangat menakutkan itu ya. Nah, karena itu alhamdulillah Nabi kita Muhammad SAW memberikan resep agar kita tidak masuk neraka ya. Resep utamanya adalah sesuai dengan perintah Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat. Kalau kita sempurna sholat kita ya ibu dengan udhurnya ya dengan udhurnya, tapi setelah itu kan sholat kan gitu ya. Asalkan kita tidak sengaja meninggalkan sholat, ya benar-benar kita pegang sholat itu, selagi sholat kita ini benar di hadapan Allah, maka insya Allah semua kesalahan akan diampuni. Tapi kalau sholat kita ini ada yang kurang ya, hari ini sholat, besok libur, besok lagi sholat, besoknya libur lagi ya, libur teratur sholatnya ini, naudzubillah min dzalik, ini urusannya bisa dengan neraka. Bahkan yang meninggalkan sholat ini ya, sengaja meninggalkan sholat, tak mau sholat sengaja, dia muslim, dia bersyahadat, ya dah, dia baik. Bahkan kadang-kadang juga mohon maaf, dia ke masjid tapi cuma nyapu saja, kemudian pulang tak sholat, maka dikatakan bainal mar'i wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas pendek, batas kecil antara seseorang dengan kekafiran itu kalau sengaja meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, kalau kita meninggalkan sholat dengan sengaja, urusannya dengan tadi itu, kaki kita bisa menempel, otak kita yang menggelegak. Naudzubillah min dzalik. Karena itu dalam acara yang sangat mulia ini, Isra dan Mi'raj, ya, saya berwasiat pada diri saya sendiri, juga kepada hadirin, hadirat dan semua saja keluarga kita, utamakan sholat. Ya dah. Paling tidak 5 waktu. Ya, syukur-syukur kalau kita masih nambah sholat sunnah. Tapi andai kata tidak, minimal sholat 5 waktu itu jangan sampai ada lubangnya. Itu yang utama. Nah, kalau kita ingin derajat kita lebih tinggi seperti tadi orang yang ada di mana? Mustawa, ya tentu kita akan harus menambahi dengan sholat-sholat yang lain, ya dah, amal ibadah yang lain, zikir-zikir yang lain. Tapi andai kata hanya ingin selamat dari siksa api neraka, paling tidak sholatnya harus dijaga. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat mulia ini, yang sangat menggembirakan hati kita semua. Insya Allah menggembirakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiada lain, kita menyebut nama Nabi, kita menyebut peristiwa perjalanan ini hanya karena rasa cinta kita kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diterima oleh beliau dan mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, tidak difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.